Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, atau bertepatan tanggal 19 Ramadan menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, sidang sholat Isya dan sidang Tarawih, ayat ini menjelaskan bahwa kalian harus menyempurnakan bilangan puasa selama sebulan penuh, mengagungkan nama Allah di penutup bulan Ramadan, supaya kalian bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita semua termasuk kelompok orang-orang yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang berupa hidup dan kehidupan, nikmat yang kita reguk setiap saat tiada terputus. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Andaikan lautan kau jadikan tinta dan ranting-ranting di muka bumi ini kau jadikan pena untuk menuliskan nikmat dan karunia Allah, maka lautan itu pun akan kering dan ranting-ranting di muka bumi ini akan habis seluruhnya sebelum bisa menuliskan nikmat dan karunia Allah, walaupun ditambah air laut sebanyak itu. Semoga kita semua termasuk kelompok orang-orang yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, yang rela berkorban untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini,
mereka selalu ruku, sujud, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir, tetapi kasih sayang terhadap sesamanya. Mereka ruku, mereka sujud, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua agar kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk istiqomah melaksanakan amaliyah puasa Ramadan sampai hari akhir, serta terus beribadah, terus berdoa, dan untuk memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, serta hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yahsya ilallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi dengan kemuliaan dan nilai pahalanya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Surat Al-Qadar ini erat kaitannya dengan malam 1000 bulan yang umumnya menurut pendapat para ulama akan jatuh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Apabila seseorang berdoa dan beribadah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka akan diampuni dosanya dan dikabulkan segala permintaan dan doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Lailatul Qadar malaikat akan turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, termasuk urusan permintaan dan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ketentraman bagi umatnya sehingga batas batas matahari terbit. Diharapkan kita dapat memanfaatkan waktu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan baik, tentu saja dengan berkualitas, agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat
dan Ruh Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan, untuk mengatur semua urusan kita semua, untuk mengatur semua urusan manusia. Maka sejahteralah malam itu sampai akhir fajar. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita renungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, khususnya yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 188, setidaknya ada 6 indikator keberhasilan bulan suci Ramadan yang diharapkan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus terus meningkat dalam proses perjalanan waktu. Hal ini berarti sikap dan perilaku yang kita tampilkan merupakan wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana kita maklumi bahwa keimanan pada diri seseorang itu berfluktuasi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Yang dijamin keimanannya paling tinggi atau tertinggi adalah malaikat yang selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan yang keimanan yang paling rendah adalah setan yang mengajak kita untuk berperilaku yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia berada di antaranya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang dia di bawah. Ya, hanya diri Nabi dan Rasul yang keimanannya relatif terus meningkat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, agar keimanan kita terus meningkat, kita harus selalu berada di atas, maka kita harus berupaya untuk memelihara keimanan dan dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus dapat menunjukkan kedekatan kita kepada Al-Qur'an, menjadi orang-orang yang akrab terhadap Al-Qur'an dengan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, rajin membacanya dan memahami kandungan isi Al-Quran, sehingga tergerak untuk selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Al-Quran diposisikan sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagaimana firman Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Yang ketiga, seharusnya kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam berbagai kondisi dan situasi, sebagaimana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, jawab bahwa aku adalah sangat dekat, kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Ya. Yang keempat, sebagai salah satu indikator keberhasilan Ramadan adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkannya dengan banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa kita merupakan makhluk yang lemah, merupakan makhluk yang dhaif. Oleh karena itu tidak pantas rasanya bila kita berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Kita harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, pasca Ramadan kita harus dapat menjadi atau menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras maupun agama, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, agar kamu saling mengenal, ya, ta'aruf. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keenam, yang juga harus ditunjukkan sebagai hasil ibadah Ramadan adalah ketajaman hati atau rohani kita dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, menghindari perilaku menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Apabila masing-masing diri kita telah berhasil memperbaiki jiwa menjadi semakin tajam dalam membedakan sesuatu yang hak dan yang batil, maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan damai menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu yang sangat baik ini di hari-hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini yang penuh maghfirah, agar kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.